عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu yang kita membaca muqaddimah dari kitab ini, yang mana Syekh hafizahullahu ta'ala menjelaskan tentang kaitannya dengan pembersihan jiwa, bahwa Syekh menjelaskan orang yang berusaha untuk membersihkan jiwanya adalah orang yang menempuh jalan keberuntungan. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran surah Asy-Syams, ketika Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, ya sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat ini dua jalan. Jalan yang menuju kepada keberuntungan hidup fid dunya wal akhirah, yaitu dengan cara membersihkan jiwa, dan yang kedua adalah jalan menuju kepada kerugian hidup fid dunya wal akhirah, dengan cara dia mengotori jiwanya dengan melakukan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Kemudian Syekh menyebutkan, setelah menjelaskan tentang pentingnya pembersihan jiwa ini, beliau menyebutkan tentang kaitannya dengan 10 kaidah yang akan beliau sampaikan, yang akan membantu setiap hamba-hamba Allah untuk meraih kebersihan jiwa. Manakala seorang hamba memperhatikan 10 perkara ini dan berusaha untuk memenuhi 10 perkara ini, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yaitu bersihnya jiwa, dan dia akan tergolong orang-orang yang menempuh jalan keberuntungan ini. Dan kita sekarang masuk pada al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Beliau mengatakan at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Ya, tauhid adalah pokok, landasan, ya, atas jiwa yang bersih. Ya, artinya seseorang tidak akan dikatakan memiliki jiwa yang bersih apabila tidak dilandasi dengan tauhid. Banyak dari kalangan manusia, mereka menilai bahwa orang yang memiliki jiwa yang bersih itu hanya tampak pada akhlaknya yang mulia dengan sesama makhluk. Ketika seseorang menilai bahwa ada orang yang mengucapkan kata-kata yang baik, tutur kata yang lemah lembut, berperangai yang santun,
kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat disukai oleh manusia dalam pergaulan dia terhadap mereka, maka kemudian manusia akan menilai bahwa dirinya adalah orang yang bersih jiwanya. Namun itu semuanya tidak akan memberikan manfaat, terutama ya bagi orang yang ingin mencapai kebersihan jiwa yang sebenarnya, apabila itu semuanya tidak didasari dengan tauhid. Betapa banyak orang-orang yang mereka dari kalangan orang-orang sufi yang memiliki akidah yang rusak, yang banyak menyimpang dari sisi ketauhidan mereka. Mereka banyak melakukan kesyirikan, akan tetapi kita perhatikan mereka, atau di antara mereka ada orang-orang yang memiliki perangai dan akhlak yang baik ketika mereka bergaul bersama sesama manusia. Bahkan tampak pada diri mereka kesabaran, tampak pada diri mereka kesantunan, tampak pada diri mereka kesederhanaan, tampak bahkan pada diri mereka seakan-akan mereka berada di atas jalan zuhud. Bahkan sampai tampak pada mereka itu kebencian kepada dunia, dan seakan-akan mereka berharap kepada akhirat dengan harapan yang sangat besar. Akan tetapi semua itu ternyata tidak dilandasi dengan akidah yang lurus, tidak dilandasi dengan ketauhidan yang benar. Justru kebanyakan dari mereka terjerumus ke dalam praktek-praktek kesyirikan ya, yang ini semuanya tentu akan membuat semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan adalah kesia-siaan, karena tidak dibangun di atas landasan yang benar, yaitu at-tauhid ya, sebagai landasan paling utama untuk membangun kebersihan jiwa. Oleh karena itu Syekh ya, hafizahullah ta'ala pada kaidah yang pertama ini ya, beliau membuka dari 10 kaidah yang akan beliau sampaikan. Yang pertama, dan ia merupakan paling utama, adalah ketauhidan sebelum yang lain. Ini mengisyaratkan bahwa sebelum seseorang itu berusaha untuk membersihkan jiwanya dengan berbagai macam amal-amal ketaatan, maka hendaklah dia bersihkan dulu hatinya dari kesyirikan. Dia hiasi jiwanya dengan ketauhidan. Dia bangun semua usaha untuk membersihkan jiwa dan hatinya dengan at-tauhid, dengan akidah yang benar. Maka ini merupakan langkah pertama untuk seseorang sampai pada tujuan akhirnya, yaitu kebersihan jiwa. Qala al-muallif hafizahullah, Syekh mengatakan, inna at-tauhida huwal ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Sesungguhnya tauhid itu adalah al-ghayah, tujuan ya, puncak daripada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan mengadakan kita di atas muka bumi ini. Karena sebab tauhid inilah kita itu ada di atas muka bumi ini. Karena demi mewujudkan tauhid inilah kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dengan jelas di dalam Quran surah Az-Zariyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ya'buduni, ya, mereka beribadah hanya kepadaku. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul. Dan tauhid juga merupakan inti daripada dakwah para nabi dan para rasul. Bahkan kalau kita melihat dari keterangan para ulama ketika menjelaskan makna daripada Islam dengan makna yang umum ya, mereka menjelaskan bahwa Islam itu sangat berkaitan erat dengan tauhid. Seperti diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Thalathatul Usul ya, beliau menjelaskan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengesakannya, dengan mentauhidkannya,
wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya dengan didasari tauhid dan keikhlasan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik, wa ahlihi, demikian pula berlepas diri dari para pelakunya. Ini adalah Islam yang senantiasa dibawa oleh para nabi dan para rasul sejak yang pertama ya, dari kalangan mereka, dari Nabi Nuh alaihissalam ya, sebagai rasul pertama, sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, yang mana tiap-tiap rasul yang diutus pada tiap-tiap umat ini seruan mereka sama. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah at-taghut, jauhilah sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di antara para nabi dan para rasul ini mungkin memiliki ya syariat yang berbeda-beda, namun untuk kaitannya dengan ketauhidan, mulai dari rasul pertama sampai yang terakhir, semuanya memiliki seruan yang sama mengenai tauhid ini ya, yaitu kalimat u'budullah ya, wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalimat la ilaha illallah. Wa tauhid huwa awwalu ma yajibu 'ala al-insani lid-dukhuli fi dinil Islam. Dan tauhid itu adalah perkara yang pertama yang wajib bagi tiap-tiap manusia untuk diikrarkan dan diyakini ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Rukun Islam yang pertama adalah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat. Dalam riwayat yang lain ya, riwayat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ya, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada Mu'ad, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah. Jadikan yang pertama kali seruan kamu kepada mereka kelak, yaitu para penduduk Yaman, adalah kau sampaikan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya ya Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Enggak pas terus. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah 'azza wa jalla an yu'allimahu lin-nas. Demikian pula permasalahan tauhid ini merupakan kewajiban bagi tiap-tiap dai ya, tiap-tiap penyeru ya, yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, an yu'allimahu linnas, untuk diajarkan dan disampaikan kepada manusia ya. Perkara pertama yang harus diajarkan dan harus disampaikan kepada manusia adalah berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah ya. Namun sangat disayangkan ya, betapa banyak orang-orang yang mengambil tugas untuk menyeru kepada manusia, mengajak mereka kepada agama Allah, ternyata prioritas utama dan yang pertama mereka serukan kepada umat bukan kalimat la ilaha illallah. Banyak sekali kita temukan orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai seorang da'i. Dia mengajak manusia untuk berpolitik, dia mengajak manusia untuk berakhlak mulia dengan sesama, mengajak manusia untuk meninggalkan barang yang haram ya, meninggalkan ya, kezaliman dan seterusnya. Namun mereka lupa bahwa intisari daripada dakwah para nabi dan para rasul yang pertama dan paling utama yang mereka serukan adalah kalimat la ilaha illallah.
Sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin di sekitar kita, mereka sangat awam, sangat ya, tidak faham betul dengan kalimat ini. Mereka beranggapan bahwa ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, selesai, pasti mereka akan masuk surga. Ya. Padahal ada beberapa perkara-perkara yang ketika kita mengenal betul tentang ilmu tauhid ini, ternyata banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang itu sangat-sangat membahayakan kalimat tauhid yang mereka ucapkan, sangat-sangat membahayakan ya keyakinan tauhid mereka, yang semua itu mereka lakukan terkadang mereka tanpa sadari. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah perkara yang merusak agama dan keyakinannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an indama ba'athahu ila al-Yaman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau diutus ke negeri Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri Yaman ini ya kebanyakannya adalah dari kalangan ahlul kitab penduduknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal kepada Mu'adz bin Jabal tentang apa yang seharusnya disampaikan dalam dakwah yang akan diemban oleh Mu'adz bin Jabal ketika dia berada di negeri Yaman ini. Dan ini juga mengandung pelajaran yang lain, bahwa dakwah itu perkara yang tauqifi ya. Dakwah, manhaj dalam berdakwah, tata cara atau metodologi dalam berdakwah itu adalah taufiqiyah, berdasarkan dalil. Mana prioritas yang harus disampaikan, mana yang menjadi pokok utama dan titik berat dalam berdakwah, itu semuanya diatur dalam agama, bukan berdasarkan ijtihad masing-masing orang, bukan ya. Karena betapa banyak manusia itu terjerumus dalam kesalahan dalam masalah ini. Ada yang beranggapan bahwa negeri kita itu kalau pemimpinnya baik maka nanti semua akan beres. Berarti yang menjadi fokus utama kita dalam dakwah adalah bagaimana caranya kita mendapatkan kekuasaan ya, mendapatkan kepemimpinan ya, sehingga kita bisa memperbaiki segala kerusakan-kerusakan di negeri ini. Ini menyelisihi daripada manhaj dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara memperbaiki umat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah yang kita mungkin pernah baca, meskipun riwayat ini ya, ada sebagian para ulama yang meragukan kesahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberikan sebuah tawaran yang luar biasa. Orang-orang musyrikin ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan, wahai Muhammad, apabila engkau dalam dakwah yang kau sampaikan kepada manusia ini, tujuanmu adalah engkau ingin mendapatkan kepemimpinan di tengah-tengah mereka, maka kami akan mengangkat engkau sebagai raja, kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin. Apabila dakwahmu ini bertujuan untuk mendapatkan harta dari manusia, maka kita akan kumpulkan harta kita dan kita akan serahkan semua itu kepadamu. Apabila dakwahmu ini hanya bertujuan untuk mendapatkan wanita yang kau inginkan, maka kami akan nikahkan engkau dengan siapapun dari para wanita-wanita di sini yang kau inginkan. Kami akan menikahkan. Tapi satu syaratnya, kau harus tinggalkan dakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaran ini disampaikan kepada Abu Thalib dan Abu Thalib menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan ya, kalau seandainya ya, lau kanatis syamsu fi yamini, kalau seandainya matahari itu ada di tangan kananku, bulan ada di tangan kiriku ya, dan aku kemudian diperintahkan untuk menghentikan dakwah ini, artinya kalau seandainya semua isi dunia diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan untuk menghentikan dakwah tauhid ini, bukan sebagai perintah Allah maksudnya demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak akan pernah menghentikan dakwah ini ya, biarlah aku tetap berdakwah di atas tauhid,
sehingga aku kelak dimenangkan oleh Allah di atasnya, ataukah aku dibinasakan oleh Allah di atasnya. Kalau seandainya Nabi SAW ya, seperti orang-orang di masa sekarang yang merupakan ahli strategi dalam politik atau semacamnya, maka Nabi akan menerima tawaran ini terlebih dahulu, kan begitu? Terima dulu jadi pemimpin, nanti kalau sudah jadi pemimpin baru akan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya Nabi tidak mengambil jalan-jalan seperti ini. Nabi tidak melakukan yang namanya siasah, ya, berstrategi dalam masalah ini. Tapi Nabi tetap di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap menyampaikan tauhid seperti apa yang Allah taala perintahkan. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu tauqifiyah. Oleh karena itu Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal sebuah bekal. Jangan sampai Mu'adz bin Jabal menyelisihi perintah ini dalam berdakwah. Nabi mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu nanti akan datang ke satu negeri yang dipenuhi oleh ahlul kitab. Kau akan ketemu sama orang-orang ahlul kitab ini. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Maka jadikan seruan pertama yang kamu sampaikan kepada mereka adalah hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Hendaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, waqad tawa'adallahu subhanahu wa ta'ala alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzab syadid yaumal qiyamah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya dengan mentauhidkan Allah, dengan iman, ya, Allah akan mengancam mereka dengan azab yang pedih, ya, azab yang keras, ya, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah mengatakan, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah sedangkan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam tafsir ayat ini, maksud daripada kata az-zakah hiya at-tauhid wal iman alladhi bihi yazkul qalb. Dia adalah at-tauhid dan iman yang dengan perkara itu hati itu akan menjadi bersih. Jadi seakan-akan Syekhul Islam menjelaskan kalimat alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah, maknanya adalah orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yatadammanu nafya ilahiyatin ma siwal haqqi minal qalbi. Karena sesungguhnya dalam tauhid itu terkandung peniadaan Tuhan-Tuhan selain al-haq dari hatinya, ya, jadi pembersihan jiwa itu adalah dengan cara nafya ilahiyatin, meniadakan semua ilah, semua Tuhan-Tuhan yang disembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Wa itsbati ilahiyatil haqqi fil qalbi, dan menetapkan ketuhanan Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah di dalam hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqiqatu la ilaha illallah, dan dia adalah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Yang kita tahu bahwa kalimat la ilaha illallah mengandung dua perkara. Yang pertama adalah nafyu jami'il alihah siwallahi ta'ala, meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-itsbat, menetapkan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aslu ma tazku bihil qulub, dan inilah landasan pokok yang paling utama yang akan membuat hati manusia itu menjadi bersih.
qala Ibnul Qayyim rahimahullah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bernama Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, qala aktsarul mufassirin minas salafi wa min ba'dihim hiya tauhid. Kebanyakan para mufassirin dari kalangan para salaf dan setelah mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan la yu'tunaz zakah, tidak menunaikan az-zakah, az-zakah yang dimaksud di sini adalah at-tauhid, yaitu mentauhidkan Allah, yaitu syahadat an la ilaha illallah wal imanul ladzi bihi yazkul qalb, dan iman yang membuat hati itu menjadi bersih. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama, dan tauhid ini adalah pokok dari seluruh kebersihan hati dan kebaikan yang berkembang, bertambah di dalam hati. Itu adalah kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan oleh seorang hamba dalam hatinya. Wa kama anna at-tauhid huwa aslu ma tazku bihi an-nufus wa tadhhur, dan sebagaimana tauhid itu adalah landasan pokok yang dengannya jiwa manusia itu menjadi suci dan bersih. Fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisun nufus wa yaftiku biha, maka sesungguhnya kesyirikan itu yang merupakan lawan daripada tauhid, dia adalah perkara yang paling mengotori jiwa, bahkan perkara yang paling bisa menghapus kebersihan jiwa. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mal, bahkan kesyirikan itu adalah penghapus seluruh amal-amal kebaikan seorang hamba. Oleh karena itu di awal tadi saya sampaikan, kita temukan ada orang-orang itu yang terkesan memiliki hati yang baik dengan memiliki akhlak yang mulia terhadap sesama, akan tetapi ternyata akidah dan keyakinannya ini rusak, terjerumus ke dalam banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka kebaikan yang telah dia munculkan dalam akhlaknya terhadap manusia yang lainnya ini akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesyirikan itu muhbitun li jami'il a'mal. Kesyirikan itu bisa menghapus semua amal-amal kebaikan manusia. Oleh karena itu Syekh hafizahullah taala sekali lagi mengawali kaidah pertama ini dengan tauhid, karena dari tauhid inilah akan berkembang segala kebaikan, akan diterima segala aktivitas ketaatan seorang hamba di hadapan Allah, termasuk aktivitas dalam membersihkan jiwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta, apabila engkau telah menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya amal-amal kebaikanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau akan tergolong dari kalangan orang-orang yang merugi, yaitu ketika di akhirat. Ayat ini turun kepada Nabi SAW. Khitab yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini adalah Rasulullah SAW. Akan tetapi di sini bukan khusus hanya untuk Rasulullah, tapi menunjukkan min babi aula, gitu ya. Jika Rasulullah SAW itu dilarang untuk melakukan penyekutuan kepada Allah dan diancam kalau kau wahai Muhammad menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, semua amal kebaikanmu akan terhapus. Bagaimana dengan orang yang kedudukan dan derajatnya di bawah Rasulullah SAW? Akan lebih lagi dalam hal ini. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla abadan liman mata 'alaihi, dan dia adalah suatu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya selama-lamanya apabila dia mati di atas perbuatan dosa syirik ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Di sini Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sama sekali, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sama sekali bagi orang yang mati di atasnya, ya. Semua para ulama sepakat bahwa syirik besar akan membuat orang itu mukhalladun finnar, kekal selama-lamanya di neraka. Dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil, maka di sini para ulama berselisih pendapat. Apakah ayat ini mencakup syirik kecil ataukah tidak mencakup syirik kecil? Sebagian mereka seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan apabila seseorang melakukan kesyirikan dari bagian syirik kecil dan dia tidak bertaubat kepada Allah, dia mati di atasnya, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan kecilnya tersebut. Namun yang membedakan di sini daripada pelaku syirik besar, orang ini tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Orang ini tidak kekal selama-lamanya di neraka, namun dia tetap akan merasakan siksaan atas kesyirikan yang dia lakukan dari syirik kecil ini. Segolongan ulama yang lain mengatakan bahwa syirik kecil itu adalah seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Keadaannya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya tanpa memasukkannya ke dalam neraka. Kalau Allah menghendaki dengan keadilannya, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, namun terlepas dari perselisihan ini menunjukkan bahwa sekecil-kecilnya syirik tetap perkara yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia, terutama nanti di akhirat. Wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairahu, kama qala ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan surga atas tiap-tiap orang yang menyekutukan bersama Allah dengan selainnya, menyekutukan Allah dengan selainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyekutukan Allah, maka dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke dalam surga selama-lamanya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berlaku zalim, berlaku kesyirikan ini, penolong-penolong selain Allah yang bisa menolong mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid hasalat lahu az-zakatul kamilah. Maka ketika seorang hamba mewujudkan ketauhidan itu dalam kaitannya dengan zahir dan batinnya. Batinnya meyakini tauhid, zahirnya melaksanakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu yang menganggap bahwa ketauhidan itu cukup dalam hatinya, sehingga dengan itu dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan yang penting saya kan gak melakukan syirik, saya gak menjalankan sholat, gak menjalankan puasa, gak menjalankan zakat, tidak apa-apa, yang penting saya tidak syirik. Ini adalah kekeliruan, ya. Karena seseorang yang dia tidak melakukan atau tidak memiliki keyakinan kesyirikan dalam hatinya, maka dia wajib untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar tauhid. Ya, karena ketauhidan itu dituntut secara lahir maupun batin. Apabila seorang hamba ini mewujudkan ketauhidan lahiriah maupun zahiriahnya, lahiriah maupun batiniah gitu ya. Lahir maupun batin, ya. Maka dia akan mendapatkan az-zakatul kamilah. Dia akan mendapatkan kebersihan jiwa yang sangat sempurna, yang paling sempurna. Wa hasalat lahul hidayatu wal amnu tammani fid dunya wal akhirah, dan dia akan memperoleh hidayah
dan keamanan yang sempurna di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang kata Nabi SAW, maksud daripada kezaliman di sini artinya adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka kelak akan mendapatkan keamanan di akhirat dan mereka tergolong orang-orang yang diberikan hidayah di dunia. Jadi seseorang sangat membutuhkan yang namanya al-hidayah, terutama dalam kehidupan di dunia ini. Salah satu perkara yang menunjukkan betapa pentingnya hidayah ini, minimal 17 kali kita di dalam sholat selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, meminta hidayah. Dan salah satu cara, dan ini merupakan cara yang paling besar untuk meraih hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa istiqamah, untuk senantiasa di atas jalan yang lurus, maka seorang hamba ini hendaklah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampur adukkan iman dan tauhidnya itu dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Kata para ulama, keamanan yang dimaksud di sini adalah keamanan di akhirat. Meskipun orang-orang ahlu tauhid juga akan mendapatkan keamanan di dunia, tapi ini tidak menjadi sesuatu yang pasti ya. Namun mereka akan mendapatkan hidayah di dunia ini, senantiasa terbimbing di atas jalan yang lurus, sampai mereka akan mendapatkan keamanan yang hakiki ketika di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famata akhlasa al-'abdu adh-dhulla lillahi wal mahabba lahu khalasat a'maluhu wa sahhat, maka seorang hamba ketika dia memurnikan kehinaan dan ketundukan dirinya kepada Allah dan memurnikan cintanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan jadi murni bersih amalnya dan menjadi baik amalnya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zakat nafsuhu wa tabat, dan jiwanya akan menjadi bersih dan baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawaibi syirki dakhala 'ala nafsihi min ad-danasi wat tadsiyati bihasabi dzalik. Dan setiap kali noda-noda kesyirikan itu masuk ke dalam amal seseorang atau masuk ke dalam jiwa seseorang ya, sehingga merusak dan menodainya, dakhala 'ala nafsihi min ad-danas, maka akan masuk pula ke dalam jiwanya itu ya kotoran ya, yang akan mengotori jiwanya tersebut sesuai dengan besar dan kecilnya kesyirikan yang masuk ke dalam amal tersebut. Jadi intinya adalah ketika seseorang itu bisa mentauhidkan Allah, maka akan bersihlah hatinya ya, amalnya diterima, jiwanya bersih, dan kelak dia akan termasuk dari golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang memiliki jiwa yang tenang, tenang di atas tauhid, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kamu kepada keridhaan Tuhanmu, kepada Tuhanmu dan keridhaannya, dengan keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya, pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak dalam ya menebus dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang hamba yang datang dengan menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Qalbun salim, kata para ulama, hati yang selamat diantara maknanya adalah selamat dari kesyirikan ya, selamat dari kesyirikan, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat ya, yang mana syubhat dan syahwat ini
pokok daripada tujuannya itu mengarahkan manusia kepada kesyirikan, sehingga bersih daripada syirik dan hatinya itu dihiasi dengan ketauhidan, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Fala zakata lin nafsi illa bi tahqiqit tauhid, maka tidak akan menjadi bersih jiwa manusia itu kecuali dengan mewujudkan ketauhidan. Wa ifradullahi azza wa jalla bil ibadah, dan mengesahkan Allah azza wa jalla dalam beribadah. Wa ikhlasul amali lahu, dan mengikhlaskan amal hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah bahwa agama yang murni bersih dari kesyirikan itu adalah agama untuk Allah, agama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala zakata lin nafsi illa bi takhlisiha min asy-syirki bi jami'i anwa'ihi wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu at-tauhid wa yud'ifuhu. Dan tidak akan jiwa manusia itu bersih kecuali dengan memurnikan, membersihkan jiwa tersebut dari kesyirikan dengan berbagai macam jenis-jenisnya, dan membersihkan jiwa tersebut dari setiap perkara-perkara yang akan membatalkan ketauhidan yang dimilikinya, wa yud'ifuhu, dan juga yang melemahkan ketauhidan tersebut dalam dirinya. Manakala seorang hamba itu berusaha untuk menjauhkan diri dari kesyirikan, menjauhkan diri dari segala pembatal-pembatal ketauhidan atau perkara-perkara yang melemahkan tauhid dan imannya dalam hatinya, maka dia akan memperoleh hati yang bersih, dia akan memperoleh jiwa yang suci. Ini adalah kaidah pertama, dan ia merupakan kaidah yang paling utama yang disampaikan oleh Syekh dalam kaitannya dengan tazkiyatun nafs, usaha untuk membersihkan jiwa. Dan al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua disebutkan oleh Syekh, yaitu berkaitan dengan ad-du'a miftahu zakatin nufus. Berdoa itu adalah kunci daripada bersihnya jiwa. Di sini ya penjelasannya agak panjang ini ya, berkaitan dengan doa ini. Mungkin kita cukupkan sampai kaidah yang kedua. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan masuk pada al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Belum masuk Isya ya? Belum? Iya, silakan. Iya. Jadi tauhid itu adalah kunci ya, yang menentukan manusia kelak masuk ke dalam surga ataukah selama-lamanya di dalam neraka. Dan para ahlu tauhid, orang-orang yang berada di atas tauhid, terkadang mereka mengotori iman dan tauhid mereka itu dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaksiatan. Manakala ya seseorang itu berusaha untuk istiqamah ya, istiqamah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sebagai manusia yang banyak kekurangan pasti akan tergoda dengan syahwat dan syubhat ini, sehingga akan mengotori perjalanan istiqamahnya tersebut, perjalanannya di atas jalan yang lurus dengan membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala seorang hamba itu ketika setiap kali terjerumus ke dalam dosa dan dia kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka istighfar dan taubatnya ini akan menambal kekurangannya dalam istiqomah ya, dalam mewujudkan ketauhidannya ya, karena manusia ini kata orang-orang Arab mahallul khata' wan nisyan ya, tempat salah dan lupa. Jadi kalau manusia itu tidak pernah salah, tidak pernah lupa, berarti dia bukan manusia gitu ya. Tapi kalau manusia itu ya salah dan lupa, sering salah dan lupa, ini juga adalah sebuah sifat manusia ya. Ini adalah sifat manusia yang penuh dengan kekurangan.
Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah ketika memerintahkan untuk istiqamah di atas la ilaha illallah, Allah perintahkan pula untuk istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Allah mengatakan fastaqimu ilaihi, maka istiqamahlah kamu di atasnya, luruslah kamu di atasnya, ya, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu mewujudkan tauhid dengan bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Tapi Nabi kemudian melanjutkan, ya, setelah memerintahkan kita ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelahnya Nabi perintahkan kita untuk mengikutkan, ya, perbuatan dosa yang kita baru lakukan dengan kebaikan setelahnya. Ya, niscaya kebaikan itu akan bisa menghapuskannya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan pernah lurus terus, tidak akan pernah. Ya. Tapi dia manakala, ya, berbelok dari jalan yang lurus ini, selama dia segera untuk kembali kepada jalan yang lurus ini dengan istighfar dan taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya. Tapi bagaimana keadaan manusia yang misalnya dia tetap berusaha untuk mentauhidkan Allah, berusaha untuk menjalankan semua ketaatan-ketaatan hanya untuk Allah, kemudian dia tergelincir dalam dosa-dosa yang bukan termasuk kesyirikan, dan dia mungkin belum bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa ini, maka kembalinya seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya semuanya. Ya, mungkin dilihat dari sisi ketauhidannya sangat kuat, Allah mengampuni semua dosa-dosanya itu dengan rahmah dan kasih sayangnya. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangnya, ya, dengan keadilannya untuk perlu masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, namun ini tidak akan menjadikan dia kekal di dalamnya karena ada tauhid yang ada pada dirinya, dan kelak dia pada akhirnya akan masuk ke dalam al-jannah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah pentingnya kita berpegang teguh dengan at-tauhid. Ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Tidak ada pertanyaan, ya? Paham, ya? Tidak ada suara sama sekali, Masya Allah. Tanya lagi. Apabila orang tua kita pernah bisa dibilang kita sama si fulan, terus orang tua kita meninggal, kita sebagai seorang anak itu meminta maafkan si fulan bahwa orang tua kita telah dipanggil ini, kita dimaafkan, itu bisa? Bisa, boleh, boleh. Kalau seandainya dengan antum menyampaikan ini kepada orang yang diribai oleh orang tua antum, kemudian dia benci kepada keluarga antum termasuk antum nantinya, maka tidak perlu, cukup mintakan ampunan untuk orang yang diribah saja. Kalau ini antum perkirakan, gitu ya, dengan perkiraan yang yang besar, gitu ya, bahwa nanti kalau saya sampaikan ini nanti dia akan benci sama saya dan keluarga saya. Tapi kalau tidak demikian, maka antum boleh memintakan, ya, maaf kepada orang yang digibai oleh orang tua tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cukup, ya, insyaallah, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.